Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siwi, sepangpu mata kuliah pendalaman materi matematika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom hari ini. Kemudian selanjutnya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amelia Nurhaliza Putri dengan NIM 140142156. Yang kedua, Laili Khairina Zulfa dengan NIM 140142157. Yang ketiga, Ulul Azmi Adinda dengan NIM 140142158. Dan yang terakhir yaitu Reginasi Nurhamida dengan NIM 140142159. Kemudian peta konsep pada materi kali ini yaitu perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran yang meliputi subtema yaitu pengertian perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran dan teorema yang terdapat pada perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran. Untuk membahas lebih dalam terkait materi kelompok kami, mari kita dengarkan pembahasan materi dari pembicara pertama. Untuk Amelia Nurhaliza Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran. Perbandingan seharga garis atau perbandingan senilai di mana terdapat garis sejajar yang dipotong oleh garis lain dan menghasilkan potongan yang senilai atau sebanding. Sehingga perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran adalah pembanding tengah antara bagian-bagian garis tengah tersebut. Next. Yang kedua yaitu teorema perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran. Yang pertama yaitu ada teorema 3.1, yaitu garis tegak lurus dari sebuah titik lingkaran ke garis tengahnya ialah pembanding tengah antara bagian-bagian garis tengah itu. Seperti contoh, diketahui lingkaran dengan titik pusat M dengan jari-jari R, AB garis tengah, dan CD tegak lurus AB. Pada segitiga ABC berlaku CD kuadrat sama dengan AD kali BD. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Laili. Baik, terima kasih Amelia. Yang kedua ada teorema 3.2. Sebuah titik lingkar ditarik sebuah tali busur dan sebuah garis tengah. Maka tali busur ini pembanding tengah antara garis tengah dan proyeksinya pada garis ini. Contohnya yaitu diketahui lingkaran dengan titik pusat M dan jari-jari R, AB garis tengah, dan CD tegak lurus AB. Pada segitiga ABC berlaku AC pangkat 2 sama dengan AD kali AB. Selanjutnya, yang ketiga, teorema 3.3. Jika dua buah tali busur berpotongan di dalam lingkaran, maka perkalian kedua bagian pada tali busur yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian pada tali busur yang kedua. Contohnya yaitu diketahui lingkaran dengan titik pusat M dan jari-jari R, dan AB dan CD berpotongan di P. Maka berlaku PA kali PB sama dengan PC kali PD. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema titik 4. Sebuah titik di luar lingkaran ditarik dua garis potong, maka perkalian bagian-bagian garis potong yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian garis potong yang kedua. Seperti contoh diketahui lingkaran titik pusat M dan jari-jari M dan jari-jari R dan AB dan CD berpotongan di P. Maka berlaku PA kali PB sama dengan PC dikali PD. Kemudian teorema titik 5.
Dari sebuah titik di luar sebuah lingkaran ditarik sebuah garis potong. Maka garis singgung ini menjadi pembanding tengah antara bagian-bagian tengah garis potong. Seperti contoh diketahui, lingkaran titik pusat M dengan jari-jari R dan P di luar lingkaran. Maka berlaku PA pangkat 2 sama dengan PB dikali PC. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh... Terima kasih. Teorema 3.3, 3.4, 3.5 juga dapat dikatakan sebagai berikut. 1. Hasil perbanyak jarak-jarak P ke titik potong A dan B dari suatu garis yang benar pada dengan sebuah lingkaran mempunyai harga konstan. 2. Jika hasil perbanyakan PA kali PB diberi tanda positif atau negatif, maka hasil perbanyakan dianggap positif jika P di luar lingkaran dan negatif jika P di dalam lingkaran. Hasil perbanyakan tadi ditulis vektor PA kali vektor PB yang disebut kuasa mu PL dari suatu titik P terhadap lingkaran L ialah hasil perbanyakan vektor PA kali vektor PB. Selanjutnya, teorema 3.6. Kuasa sebuah titik P terhadap lingkaran dengan titik pusat M dan jari-jari R sama dengan PM kuadrat minus R kuadrat. Bukti, kuasa P terhadap lingkaran dengan titik pusat M dan jari-jari R sama dengan vektor PA B sama dengan dalam kurung vektor PA ditambah vektor AC dikali dalam kurung vektor PC ditambah vektor CB kurung tutup sama dengan PC kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan PM kuadrat dikurang MC kuadrat kurang AC kuadrat sama dengan PM kuadrat dikurang dalam kurung MC kuadrat ditambah AC kuadrat kurung tutup sama dengan PM kuadrat dikurang AM kuadrat sama dengan PM kuadrat minus R kuadrat yang artinya terbukti. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 8 mengenai perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dilakukan melalui forum diskusi Elena. Dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya akan bisa menggunakan. Ibaratnya gimana? Dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung berdiskusi di forum Elena. Sebelum menutup hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan mengenai materi tadi. Perbandingan seharga garis-garis pada lingkaran adalah pembanding tengah antara bagian-bagian garis tengah tersebut. Perbandingan seharga garis-garis lingkaran terbagi menjadi 6 teorema, yaitu teorema 3.1, teorema 3.2, teorema 3.3, teorema 3.4, teorema 3.5, dan teorema 3.6. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.